mengembangkan model pembelajaran seni budaya dan kebudayaan, seni budaya dan kebudayaan. SBDP ya, kalau anak-anak diminta membawa tempat minum sendiri, ya, bawa tempat minum sendiri. Media ibu bapak itu juga tiap bulan itu diganti. Ini kayak gini kan sudah tahun lalu. Iya. Jangan diganti deh. Apa di dalam ruangan itu apa yang ini? Bertemu ibu bapak guru ya, bapak ada baik. Pak tapi kan Pak Johanna di belakang. Alhamdulillah ya. Allah mengirim kami ke sini. Ya, bisa bertemu dengan ibu bapak guru yang mulia ya. Kita dulu mudah-mudahan bisa menjadi surga buat hidup ini. Karena sekolah dasar itu dasar ini yang bukan dipakai anak untuk menjalani hidupnya dunia dan akhirat nanti. Ya, di rumah yang didapatkan dan kita harus tetap diberikan amanah untuk memberikan menyiapkan anak-anak yang hebat. Baik ibu bapak yang saya hormati, sudah melihat di sini judulnya, ya. Kita akan bicara tentang sikap peduli terhadap lingkungan. Penting nggak ibu bapak? Penting. Apa sih manfaat lingkungan itu pada kita? Apa sih manfaatnya lingkungan itu pada perkembangan anak? Menentukan nggak? Menentukan. Apalagi kalau bicara tentang lingkungan hidup sehat. Ya, sehat sangat menentukan anak-anak kita kan berhasil tidak menjadi orang yang kreatif, produktif, sesuai yang diharapkan oleh undang-undang dasar, menyiapkan pendidikan di situ dan undang-undang pendidikan, menyiapkan anak beriman, berilmu, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Kalau jasmani dan rohani tidak sehat, ya, sosial tidak sehat, jangan harapkan anak-anak itu akan menjadi ahli surga. Ya, kan kita akan menyiapkan anak-anak itu. Jadi tidak menyiapkan untuk saat ini di dunia saja keberhasilan di dunia. Apa yang dilakukan di dunia ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana dia juga menyiapkan diri untuk masa depan kehidupan nanti abadi. Ya. Allah sudah menciptakan begitu indahnya Indonesia. Semua banyak nyanyian yang berkaitan dengan indahnya kehidupan anak-anak. Nah, tapi kita sering lupa dengan syukur nikmatnya. Kan gitu ya, lupa. Apa yang kita sudah nikmati, tapi kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, tidak menjaganya. Tidak menjaga. Nah, apa permasalahan yang sering kita dengar terakhir ini berkaitan dengan lingkungan hidup sehat itu? Sampah. Masalah nggak sampah saat ini? Masalah. Di rumah kita gimana? Di lingkungan kita gimana? Ada sampahnya. Di sekolah? Banyak. Yang membuat sampah itu siapa? Kita. Yang membuat sampah ke sekolah siapa? Kadang kita dulu juga bawa ya. Nah, sampah ini kalau tidak diatasi, kita bisa lama-lama bisa hidup itu nggak tahu lagi gimana karena tumpukan sampah ya. Apalagi di Jakarta ya Bu, untuk tempat pembuangan sampah itu sangat ini sekali. Pemda DKI dengan menggunakan yang baik ya, air yang sehat bisa aman untuk kita tetap berjaga dengan baik. Jadi itu sangat sekali banyak sekali sampah dan polusi, pemanasan global dan pencemaran. Permasalahan berkaitan lingkungan itu. Ini kita hidup sehat, ini tidak hanya diri kita sehat ini, tergantung juga dengan bagaimana kita bertanggung jawab dengan lingkungan. Dan sosial baik itu tanggung jawab yang kita perlu lakukan pada anak-anak yang kecil, peduli lingkungan. Nah, inilah akan kita coba membahasnya dalam bagaimana setelah pendidikan mengembangkan model pembelajaran seni budaya dan kebudayaan,
seni budaya dan kebudayaan. SBDP ya kalau udah lama, tapi sekarang namanya seni ada seni rupa, seni tetap aja dan membahas tentang budaya. Apa yang dikembangkan di sini ya budaya berkaitan dengan untuk lingkungan. Ya, nah dari ini tadi nanti ya mengembangkan sikap peduli ini dengan berbasis project based learning. Ya, berbasis project based learning. Meminimalkan sampah. No waste, ya, no waste. Meminimalkan sampah. Bagaimana caranya? Kan? Nah itu dalam project based learning kalau ada langkah-langkahnya bisa bagus. Nah, ini kita jadi problem based learning PBL ini diperlihatkan pada anak-anak ini berlaku ini. Nah, ini kaitan dengan literasi. Ya. Kurang apa? Jangan membuang sampah, kan? Jangan membuang sampah. Ada kata-kata yang sangat ini sekali di sini. Pasti nggak peduli kita ya. Sangat sarkasme ya istilahnya ya Pak. Iya. Dengan bahasanya itu kan sebentar itu. Oh gini. Nah ya. Berani buang sampah di sini nyawa taruhannya. Saking jengkelnya kan, lingkungan, tapi tetap buang sampah enggak? Iya. Tuh, kesurupan kan, buang sampah kesurupan. Coba tuh kan, orang apa tuh? Jangan salahkan kami jika tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Di negara lain, negara Singapura dengan dekat dengan kita, bisa interaksi kita bisa membaca tapi tidak paham, tidak diterapkan. Nah itu bagaimana usaha kita di sekolah gitu ya itu Bapak ya, terutama di sekolah di kita pendidikannya orang apa? 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, tapi buang sampah sembarangan. Nah ketika nanti dikasih kotak kue ini dimanfaatkan apa kotak kue itu? Nah, masih bisa dimanfaatkan nggak kotak kue? Bisa kan? Ada plastik di situ, ada apa di situ kan di situ. Dan itu, nah bukan minuman dikasih minuman gelas ini. Bisa diapakan nanti itu? Kita meminimalkan sampah gitu kan? Bisa didaur ulang nggak? Bisa digunakan lagi nggak? Jadi meminimalkan sampah ini, ya. Itu yang penting sekali kita bangun. Nah, kita jadikan nanti ini lalu apa yang salah dan siapa yang salah kan? Tanya kita sendiri dan belajar menjawab pertanyaan ini ya. Nah, ini ya, intinya membangun karakter Indonesia. Maka ini ya, menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Dan selanjutnya, mengapa ini karakter peduli lingkungan ini penting ditumbuhkan sejak dini, ya. Nanti pokoknya bisa dibagikan nih. Bisa dibentuk nanti grup ini kota ini WhatsApp-nya ya. Nanti kita kirim ya. Ini kan secara teori ya, tapi penting kan pelaksanaan seperti apa. Kan yuk. Nah, setiap lingkungan dapat dikerjakan di sekolah ini kan. Nah ini sebenarnya yang penting apa dulu nih kalau menurut Bu Ed ini ya. Menurut Bu Ed itu yang penting sekali di sini. Pencegahan dulu, tidak membawa sampah ke sekolah, ya, tidak membawa sampah ke sekolah. Anak-anak diminta membawa tempat minum sendiri, ya, bawa tempat minum sendiri. S2, S3, kalau kuliah dengan Bu Ed ini selalu mau menanam, menyiram, membuang sampah. Bisa nggak diciptakan karya sama anak-anak itu? Kan kan? Nah, banyak itu. Pertama, literasi, membuat puisi, membuat pantun berkaitan dengan peduli lingkungan. Bisa kan itu Bapak ya? Nah, itu anak-anak karya anak-anak inilah. Dari karya-karyanya, seni rupa, menggambar lingkungan sehat, betul kan? Bisa ini proyek sudah seperti ini. Dan setiap aktivitas ditampilkan apresiasi melalui ini. Dan bisa tentang sains, bahasa Indonesia, matematika, nanti ada kaitannya. Nanti kayak matematika dihitungan, tinggal bikin kuis, pertanyaan, evaluasi berkaitan dengan berapa jumlah sampah yang dihasilkan oleh ini. Kalau itu tiap hari, tiap bulan itu misalnya itu nanti, ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan
Pak Johanna nanti bagaimana menyiapkan media pembelajaran kepada usia. Kaitannya dengan Bukus nanti bagaimana menyiapkan modul pembelajaran berkaitan dengan usia. Jadi ini satu proyek yang PJBL itu tidak sesuatu yang tangguh. Disitulah dilakukan nanti sikap-sikap baik dari anak itu ya. Rasa tanggung jawab, disiplin, yang P5 katanya dalam Pancasila itu bisa dilakukan dalam satu proyek tersebut. Ya, PJBL bukan hanya satu kali pertemuan. Itu merupakan proyek menghasilkan berbagai karya anak dan ditampilkan diapresiasi diberikan di akhir bulan. Ya, jadi puncak-puncak kegiatan, puncak tema dan sebagainya itu apa karya anak kelas kita yang kami tampilkan gitu ya. Nah, ini barang bekas yang dapat memanfaatkan plastik ada berapa banyak macamnya itu. Apalagi kemarin pada saat pandemi ya, semua beli pesan makanan itu kami juga nggak boleh membeli makanan pesan delivery gitu kan. Nah itu plastik macam-macam itu, beli buah aja itu bungkus baju gitu kan. Nah, jadi nggak aktif, biar nggak hancur buahnya itu katanya nggak konyol. Botol aja ada tutupnya ada ini, jadi apa ya? Ini kotak-kotak ini maaf nih, ini kotak-kotak bisa dipotong juga ini kan bisa di tempat. Jadi itu anak-anak membuat tempat pensil, tempat apa ya? Jadi secara ini sebelum dibuang itu dijadikan apa gitu ya? Nah, kotak-kotak kotak yang diinginkan ada kalender bekas. Ini gue kasih nanti kalender baru ada berapa bagus ya? Masih. Nah, bisa nggak ada di media pembelajaran? Bisa nggak? Bisa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ada namanya di sini. Digunting-gunting anak menyusun sambil menyanyi anak kelas 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan lanjut kan? Ciptakan saja lagu yang lainnya. Ini susun ini. Ya, jadi semua ini sebelum dibuang kan. Biasakan nanti ini sebagai media pembelajaran ya. Nah, bisa nggak dikarya sebagai gambar-gambar sebagai karya ini sebagai media pembelajaran ibu bapak? Bisa. Setiap bulan gambar-gambar nanti ya. Ini nanti dibagikan. Karena ada beberapa dibagikan ya. Nah ini, jangan biar bisa nggak literasi ini? Bisa. Ya, tertanda banyak sekali literasi di sini. Sebelum membeli ini, perhatikan ini halal atau enggak. Ada nggak lambang halalnya di barang itu? Ini kecerdasan konsumen yang dilatihkan pada anak. Ya, ada labelnya. Nah ini ramah lingkungan nggak? Ada nggak ramah lingkungan? Jadi ini perlu dilatihkan kepada anak itu dibaca, gitu ya, sebelum membeli barang itu. Ini kandungannya apa, manfaat apa? Bisa nggak ini sebagai dalam pembelajaran seni tentang iklan? Membuat iklan, menggambar ilustrasi, kan ada gambar ilustrasi iklan. Bagaimana membuat iklan yang menarik? Ada kan? Ini kan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 semua ada ya. Jadi kapan digunakan ini? Nah setelah anak belajar membaca ini, jadi nggak mau gini mereknya kayak kita nggak literasi aja kita ambil di sini ya. Bahan apa terkandung di sini? Manfaatnya apa? Di bahan alam, kenal nggak anak sirik itu apa ya? Oh ada nggak konsili kita di rumah? Ada nggak ini semua bisa diinginkan tanda ke anak-anak nanti. Ya, jadi setiap membeli latih anak literasi itu menjadi orang yang peduli lingkungan, yaitu menjadi konsumen yang baik. Itu penting sekali. Jadi setiap sebelum ditentukan dibeli atau enggak, ini harga itu matematika dan kehidupan harganya berapa, manfaatnya ini isinya berapa gram isinya dibandingkan ini matematika dan kehidupan literasi numerasi. Ibu bapak ya, ini kemasan ke apa? Tutupnya nanti itu pasta gigi itu jadi apa nanti? Bisa kan dikumpulkan, terus semua dikumpulkan menjadi satu karya seni. Ya, nah, itu maksudnya. Kepedulian itu sangat sederhana bisa dilatihkan, tapi akan dapat kita lakukan. Ya, nah ini ibu bapak lihat nih. Bisa bantu membacakan? Ibu bisa bantu membacakan? Dulu bagi ibu cerah ini. Ini karya mahasiswa. Puisi.
Pagiku cerah, karya Nadia Firda Izaki. Mahasiswa PGSD. Pagiku cerah, karena sudah tak lagi gelisah. Ku ajak teman membersihkan halaman rumah, menyapu dan memungut sampah. Pagiku cerah, lingkunganku jadi ramah. Hidup tanpa sampah, kuman-kuman pun jadi musnah. Pak, bisa bantu Pak baca? Dibaca Bu? Iya, dibaca. Oh, puisi. Kurang bagus Bu puisinya. Baca Bu. Ya Ini ini dibacakan. Bacakan. lautku harus tetap lestari. Lihatlah laut, kebersihannya telah terenggut. Sekarang dihiasi dengan limbah, juga penuh dengan sampah. Hewan laut rindu dengan kejernihannya, manusia pun rindu dengan keindahannya. Mari birukan kembali laut ini, mari jaga kebersihannya agar tetap lestari. Yang apapun ke Pulau Tunda dan ke Pulau Seribu, saya lihat. Kalau ya jenis sastra ya, otakku itu kan Ini yang Hmm. hasil kerajinan dari Nah, itu dari plastik, dari botol, banyak contoh-contoh begini ya, nanti bisa lihat di ini ya. koran. Koran bekas, itu pojok itu tuh koran bekas Bu. Iya. Pak, yang teknik dulu keliling. Di koran sebenarnya dikeliling. Kayak buku-buku iklan-iklan leaflet kan banyak tuh. Belum dijadikan gitu ya. Nah, cuman ini perhatikan gambar ini yang kurang tepat ini. Ini sekolah bagus ini. Apa yang kurang tepat di sini? Bapak Ibu dalam ini kan. Ya, emang karya seni itu tidak bisa ditampilkan seperti ini. Maka tiap bulan itu apa panjangan-panjangan ini harus sesuai dengan karya anak. Bulan ini apa temanya? Habis itu dibuka dan memasangnya setinggi ini anak bisa melihat dan menendong Pak ini. Ini kan seorang ini bagus gitu, dibuka apa bagus salah. Pasang karya anak itu. Sesuai ini. Habis itu ganti tema, setema ganti lagi. Ada satu bulan ya Bu ya. Media ibu bapak itu juga tiap bulan itu diganti. Ini kayak gini kan sudah tahun lalu. Iya. Jangan lagi deh. Apa di dalam ruangan itu apa yang ini karya-karya anak itu? Sebagai ibu bapak nggak perlu membuat gambar ya. Ambil saja apa yang terjadi dengan ini letusan gunung sebagainya kan. Jadi semua koran-koran itu banyak sekali apa kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan album museum. Jadi masalah di clipping gitu ya. Jadi ini kan jadi sebelum membuang koran itu apa yang kita ini kan ini ya. Ini kerja Bu Edman gitu kata pemulung kata cucu. Anu kok semua nggak dibuang? Ini botol ini banyak, kotak-kotak banyak. Karena itu pelatihan-pelatihan guru PAUD dan ini sebagainya itu ya Bu Ed. Ini memang banyak ada juga kalau bilang isi terangkat kita daripada jadi sudah kertas metalik ini kan kertas metalik bisa uang ini kertas bekas dan ada kotak ini kan. Nah ya ini karya seni mahasiswa ya Bu ya. Nah ini jadi maksud itu bagaimana kita memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya. Bisa kan minimalkan sampah, minimalkan biaya. Nah ini juga nih mahasiswa untuk mandi ini ya. Jadi karton-karton bekas apa itu ya. Nah itu masuk ibu dijadikan apa di kotak itu dijadikan nanti ya. Ini dalam buku berkualitas secara itu udah berarti sehat fisiknya, sehat jiwanya, psikologisnya ya,
sehat sosial dan spiritual. Jadi itu ada pada kepedulian itu semua, ya. Terlihat dari bagaimana kita menjalani kehidupan sosial kita peduli dengan lingkungan, ya. Nah, orang kita pola hidup sehat siswa terbentuk dari budaya hidup sehat lingkungannya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, sekolah ikut berperan. Nah, bagaimana kita dengan orang tua ini perlu kemitraan, dibicarakan juga dengan orang tua untuk melatih peduli lingkungan ini, ya, peduli hidup sehat ini. Program sekolah sehat yang ramah itu anak perlu menjadi perhatian, ya, karena akan lebih mudah untuk biasa siswa dalam rangka sekolah. Jadi kalau kita mempersiapkan anak menjadi anak-anak yang peduli itu, nanti pada saat dia berada di lingkungan masyarakat, itu kita pakai. Pernah dengar cerita Bu Masjid Al-Jabar yang begitu bagus? Ya. Yang datang ke sana orang Islam, orang Kristen? Islam. Bersih nggak? Enggak. Sehat itu indah, indah itu bersih. Islam sehat dan bersih itu kan berbeda keimanan. Ya. Tapi kenapa kita tidak menjadikan hidup sehat itu menjadi suatu pokok dalam kehidupan yang perlu diinginkan? Ini termasuk kayak dari kurikulum loh Bu, maka ada semua harus terbaca di dalam kurikulum itu. Tapi perilaku sehat ini perlu dilatihkan setiap saat, tiap hari pada anak-anak. Ya, 6 tahun aja dilatihkan, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun kuliah, begitu juga. Ya, nah itu penting sekali bagi kita semua. Ya, orang yang memiliki empati terhadap lingkungan maka adalah pribadi yang punya cinta dan kasih sayang pada orang yang terdekatnya. Oke, terima kasih Bu Bapak. Nanti Bu Ed akan kasih daftar warisan. Yes. Ya, mengumpulkan ini ya. Nanti kan ada 10 sekolah ya. Nah ya tadi ya. Ini ya. Jadi isinya ini. Jadi ini yang nama-nama bulan, ini kan dapat dari kalender yang banyak sekali itu. Ya. Jadi tanya ke anak-anak di rumah ada bekas atau dia bulan ada ini ya. Nih, ini untuk kelas-kelas rendah yang ini. Dan kalau kelas ini bisa lebih ini ya. Jadi ini buat ini kan contoh-contoh saja yang diberikan ke anak-anak, ini dapat dari bekas-bekas ini semua ya, cetakan-cetakan ini ya. Oke, itu saja Bu Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi pada lingkungan sehingga kita punya cita-cita baik menjadikan anak-anak kita ya. Dalam proyek resmi ya. Akan lebih, kalau nggak mungkin ya, satu hari bentuk jiwa-jiwa apa sikap peduli itu butuh waktu dan berulang-ulang perlu diingatkan. Jelas apa proyek nyata atau best practice yang kita lakukan di kelas untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.